Ikhwah, kalau nasihat ulama, Quran sudah tidak didengar, maka alam ini milik Allah akan bicara. Dengarkan wahai penduduk Indonesia yang diberi iman oleh Allah, 7 penyebab kenapa bencana alam bertubi-tubi. Sekarang alam sudah menasihati kita. Yang pertama, karena banyaknya maksiat. Surah Yasin ayat 19 yang sering kita baca setiap malam Jumat. Qalu ta'irukum ma'akum aing dzukirtum bal antum kaum musrifun. Kemalangan-kemalangan terjadi, musibah-musibah terjadi, malapetaka terjadi karena dosa, keterlaluan kalian kepada Allah. Yang kedua, mengundang bala bencana karena manusia berbuat zolim. Surah Qasas ayat 59. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kami tidak akan hancurkan suatu daerah kecuali daerahnya itu berbuat zolim. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, istri yang berani melawan pada suaminya, perampok, pembunuhan di mana-mana, itu mengundang bala bencana. Yang ketiga, karena tangan-tangan jahil manusia. Ar-Rum 41. Zaharul pasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kehancuran di daratan dan di lautan karena tangan-tangan jahil manusia itu. Agar mereka merasakan akibat perbuatannya itu, agar mereka lah kembali ke jalan yang benar. Yang keempat, yang mengundang bala bencana adalah para tokoh berbuat zolim, berbuat maksiat. Dengarkan wahai penduduk Indonesia yang diberi iman oleh Allah. Kami tidak akan hancurkan suatu negeri kecuali penduduknya itu beriman dan bertakwa kepadaku. Tapi mereka berkhianat, tapi mereka berbuat zolim, mereka berbuat maksiat kepadaku dan makhlukku. Fahakon ani hakaun, maka haknya itulah akan ku besarkan. Seperti kaum Ad, kaum Nuh, kaum Lut akan kuhancurkan sebesar-besarnya. Siapa tokoh itu? Para pemimpin kita yang sumpah Al-Quran di kepalanya. Demi Allah, tidak korupsi. Lalu korupsi, siapa lagi? Hartawan, orang-orang kaya yang berpoya-poya bersenang-senang penderitaan orang lain. Itu mengundang bala bencana. Padahal parkir miskinlah jadi pembelanya. Orang-orang yang ditolong itulah jadi pembelanya. Siapa lagi? Ulama yang menjual ayat-ayat Allah dengan murah. Yauma tuqallabu ujuhum pinar. Hari-hari itu mereka yang membolak-balik agama Allah nanti di akhirat dibakar di neraka Jahannam al-Agab. Yang kelima, yang mengundang bala bencana karena orang-orang soleh, orang-orang taat diam melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Dengarkan Al-Quran, An-Anfal ayat 25. Takutlah kalian kepada Allah yang menimpa pada diri kalian yang berbuat maksiat, yang berbuat zalim, tapi juga orang-orang soleh, orang-orang mukmin juga kena karena dia masa bodoh melihat kemungkaran dan kemusyrikan dan kemunafikan dilihat pada tempatnya itu. Yang keenam, justru dengan rahmat Allah kita hadirkan dengan mahkamah, dengan keadaan, dengan kesadaran bahwa kita ditatap dengan diuji dengan kesabaran. Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiri sabirin. Kami akan uji kalian dengan minal khauf wal ju wal amwal wal anfus. Pasti kuuji kalian dengan sesuatu yang kalian menjadi takut. Takut miskin, takut susah, takut lapar, takut menderita, takut buah-buahan, takut segala-galanya. Dan kami kabarkan berita ini kepada hamba-hamba yang sabar, yang mereka berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengarkan, mereka lah mendapat rahmat dari Allah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Yang terakhir, justru dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Kenapa orang-orang yang berbuat maksiat,
Orang-orang berbuat zalim mereka sukses, mereka bahagia. Di mana keadilan Allah? Tenang, Allah Maha Adil. Surah Hud ayat 15, ayat 15 dan 16. Dengarkan. Kami akan berikan hidup di dunia ini. Barang siapa yang menghalalkan suatu cara apapun yang lakukan, asal tujuan tercapai, kami beri, kami kasih. Tapi di akhirat tidak akan mendapat secuil pun kenikmatan di akhirat nanti. Bahkan jadi bahan neraka mereka hidup selama di dunia ini. Lalu apa tugas kita? Yaitu istijrat, menghadap diri kepada Allah, berserah diri, patuh kepada Allah, karena kita banyak bergelimangan dosa. Sadarlah kita, bangsa kita banyak ditimpa musibah. Mudah-mudahan dijauhkan dari COVID-19, semua mara bahaya, agar bangsa Indonesia selamat dari baldatun thayyibatun warabun ghafur. Berkah, rahmat dan kasih sayang, menolong sesama. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, sehat selalu, panjang umur, dimudahkan usaha dan murahkan rezeki untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.